Bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam sholat jenazahku. Demikian kata Bung Karno. Di sepetak ruang, di sudut lorong-lorong gelap, berkelok tak tahu di mana ujungnya. Ruangan itu tak kalah gelap, hanya cahaya dari balik jendela kecil di atas sana yang lariknya menembus, membelai debu-debu beterbangan, menyapa lembaran kertas yang menumpuk. Lembaran yang begitu rapi, lembaran yang ia tulis selama 2 tahun 4 bulan, di balik jeruji besi, di pinggiran Sukabumi, atas tuduhan makar, kezaliman rezim tiran tak berdasar. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang karib disapa Buya Hamka. Kalam suci ilahi dengan tekun ia ulang hafalannya, mengeja ayat demi ayat, merenungkan satu persatu maknanya, hingga khatam seluruh tergenapi. Ada haru membiru, ada tangis berlapis senyum bahagia. Di sana Allah terasa begitu dekat. Seperti Ibnu Taimiyah dulu kala, berteman secari kertas, berikut tinta dan pena, tempat menorehkan tulisan hasil perenungan, berjilid-jilid karya keluar dari balik jeruji. Orang-orang berdatangan meminta fatwa dari balik jeruji besi itu. Dalam gelap ia menjawab, jadilah berjilid-jilid majmu fatwa di sana. Tak ada rasa takut sama sekali bahwa penjara baginya adalah surga. Malam harinya diisi dengan berdiri, rukuk, sujud. Sungguh tak ada yang terpenjara di dalam sana. Jiwanya merdeka, tak ada yang terkekang di sana. Tangannya lincah menulis pesan penuh makna. Alam pikirnya mengembara, merenungi kemahaluasannya. Atau seperti layaknya sahabat seperjuangan di belahan bumi lain, Mesir, Sayyid Qutb. Rezim tiran tak mampu membungkam alam pikirnya. Meski jasad terpenjara, bertemankan lembaran kertas juga pena. Lahirlah karya monumental tafsir fi Zilal Al-Quran. Buya Hamka nyaris serupa. Tafsir Al-Quran 30 juz yang kelak dinamakan Tafsir Al-Azhar ia rampunkan. Ditemani dinginnya jeruji besi di masa kepemimpinan Soekarno, rezim berganti Orde Lama menjadi rezim Orde Baru. Tak disangka Buya Hamka bisa menghirup udara bebas. Setelah bebas dari penjara, Hamka tak tahu kabar Soekarno, penguasa yang memenjarakannya kala itu. Ingatannya melompat ke masa kebelakang, saat ia tanpa tedeng, aling-aling mengkritik pemerintahan yang akan memaksakan penerapan sistem demokrasi terpimpin. Trias politika sudah kabur di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah totalitarianisme. Front Nasional adalah partai negara, teriak Hamka menggema di Gedung Konstituante tahun 1959. Ketika memajukan Islam sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang perumusan dasar negara, tak lama Konstituante dibubarkan oleh Soekarno. Masumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia, partai tempat bernaung Buya Hamka, pun dibubarkan paksa oleh rezim Soekarno. Para pimpinannya ditangkap, dijebloskan ke balik jeruji. Perbedaan pandangan politik Hamka yang dikenal Islamis dengan Soekarno yang seorang sekularis kian menajam dengan penangkapan dan pemenjaraan rival-rival politiknya. Meski begitu, tak ada sumpah serapah yang keluar dari seorang Buya Hamka kepada sang pemimpin kala itu. Saat dijemput paksa untuk langsung dijebloskan ke penjara tanpa proses pengadilan, Hamka hanya pasrah, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Pun setelah bebas, tak ada dendam setitik pun di dalam hati Buya Hamka. Tak ada rasa ingin membalas, menuntut atau melakukan tindakan membela diri. Padahal ketika itu, buku-buku karangan Buya Hamka dilarang beredar oleh pemerintah. Tak ada rasa kesal di sana. Tak ada mengeluh atau umpatan. Semua ia serahkan kepada Allah sebaik-baiknya penolong. Justru demikian besar keinginan Hamka untuk bersua dengan Soekarno, mengucap syukur karenanya ia bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar di balik penjara itu. Karenanya ia bisa begitu dekat dengan Allah, karenanya jalan hidupnya begitu indah walau penuh ragam ujian. Tak ada marah dari seorang Buya, kalaupun Soekarno mengucap maaf, telah lama hatinya membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Bahkan ada syukur di sana.
16 Juni 1970, Ajudan Soeharto Maijen Suryo datang menemui Hamka di Kebayoran, membawa secari kertas, sebuah pesan, bisa dibilang pesan terakhir dari Soekarno. Dipandangnya lamat-lamat kertas itu lalu dibaca pelan-pelan. Bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam sholat jenazahku. Mata begitu bening seperti halnya kaca membaca tulisan ini. Sebuah pesan dari seorang mantan pucuk pimpinan negeri ini. Mendengar jawaban dari Maijen Suryo bahwasanya Presiden Soekarno telah wafat, matanya semakin berkaca-kaca, tak sempat berbalas rindu. Hamka hanya dapat bertemu dengan sosok yang jasadnya sudah terbujur kaku. Ingin rasanya air mata itu mengalir, namun dirinya harus tegar. Ia kecup sang proklamator dengan doa, ia mohonkan ampun atas dosa-dosa sang mantan penguasa, dosa orang yang memasukkannya ke penjara. Kini di hadapannya terbujur jasad Soekarno. Sungguh kematian itu begitu dekat. Dengan takbir, ia mulai memimpin sholat jenazah untuk memenuhi keinginan terakhir Soekarno. Mungkin ini isyarat permohonan maaf Soekarno pada Hamka. Isak tangis haru terdengar di sekeliling. Usai sholat, selesai berdoa, ada yang bertanya pada sang Buya, apa Buya tidak dendam kepada Soekarno yang telah menahan Buya sekian lama di penjara? Dengan lembut sang Buya menjawab, hanya Allah yang mengetahui seorang itu munafik atau tidak. Yang jelas sampai ajalnya dia tetap seorang muslim. Kita wajib menyelenggarakan jenazahnya dengan baik. Sosok Buya Hamka tidak pernah dendam kepada orang yang pernah menyakiti dirinya. Dendam itu termasuk dosa katanya. Selama 2 tahun 4 bulan ia ditahan. Dia merasa semua itu anugerah dari Allah kepada dirinya, sehingga ia dapat menyelesaikan kitab tafsir Al-Quran 30 juz. Bila bukan dalam tahanan, tidak mungkin ada waktu ia mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan itu. Sungguh air mata menetes mendengar penjelasan itu. Begitu luas jiwanya hingga permasalahan baginya ialah setitik tinta yang diteteskan ke luasnya samudra. Tak ada bekas di sana, tak pernah ada rasa dendam sama sekali. Dengan senyum dan tenang, ia jalani semua lika-liku kehidupan. Sebuah kisah teladan yang ditunjukkan Buya Hamka dan Soekarno dalam fragmen politik kebangsaan. Hal yang utopis sepertinya untuk kita temukan di dunia politik saat ini. Itulah sepenggal kisah Buya Hamka dan Soekarno. Semoga kisah itu dapat memberi kita hikmah dan pelajaran bagi kita semua.